Keragaman bentuk permukaan bumi. Menurut para ahli, keragaman bentuk permukaan bumi ini disebabkan oleh dua kekuatan, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen? Tenaga endogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan tenaga endogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari luar bumi. Tenaga endogen bersumber dari magma yang bersifat membangun atau konstruktif. Tenaga ini meliputi tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Tenaga endogen merupakan tenaga yang bersifat merusak kulit bumi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tenaga endogen ini meliputi air, angin, makhluk hidup, sinar matahari, dan gletser. Kedua ini menghasilkan rupa muka bumi yang beraneka ragam bentuknya, baik di daratan maupun di dasar laut. Proses pembentukan muka bumi. Permukaan bumi terdiri atas berbagai bentuk dari yang datar, bergelombang, atau berbukit sampai bergunung. Keragaman tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui berbagai proses dan waktu yang sangat lama. Berbagai bentuk tenaga bekerja untuk mengubah muka bumi, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi, yang dikenal dengan sebutan tenaga geologi. Keragaman bentuk ketampakan alam permukaan bumi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui suara proses alam yang panjang. Keragaman tersebut terjadi karena adanya tenaga endogen dan eksogen yang ada di bumi. Bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh tenaga endogen. Tenaga yang sangat besar dari dalam bumi dapat berpengaruh dalam membentuk keragaman permukaan bumi. Tenaga yang berasal dari dalam bumi itu disebut tenaga endogen. Tenaga endogen ada yang mempunyai sifat membangun dan ada yang mempunyai sifat merusak. Tetapi secara umum, tenaga endogen bersifat membangun. Tenaga endogen merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya pergerakan kerak bumi. Pergerakan ini disebut diastropisme. Adanya tenaga endogen dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi. Pergeseran kerak bumi akan menjadikan permukaan bumi berbentuk cembung, seperti pegunungan atau gunung-gunung berapi, serta berbentuk cekung seperti laut dan danau. Secara geologis, tenaga endogen meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Hasil dari proses tektonisme adalah perubahan letak atau kedudukan lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal berdasarkan kecepatan gerak dan luas daerah. Tektonisme dibedakan atas epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pegangan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat lambat serta meliputi wilayah yang sangat luas. Gerakan epirogenesa dibagi menjadi dua sebagai berikut. Pertama, epirogenesa positif, yaitu gerak turunnya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami kenaikan. Kedua, epirogenesa negatif, yaitu gerak naiknya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami penurunan. Orogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat cepat serta meliputi wilayah yang sempit, misalnya pembentukan deretan sirkum Pasifik. Berdasarkan bentuknya, proses tektonisme dibedakan atas patahan dan lipatan. Lipatan terjadi akibat tenaga endogen yang mendatar dan bersifat liat atau plastis, sehingga permukaan bumi mengalami pengerutan. Bagian yang terlipat ke atas dinamakan punggung lipatan, sedangkan yang melipat ke bawah dinamakan lembah lipatan. Patahan terjadi akibat tenaga endogen yang relatif cepat, baik secara vertikal maupun horizontal.
Bentuk muka bumi dari bentuk patahan dan lipatan diantaranya sebagai berikut. 1. Pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari gunung-gunung yang membentuk permukaan bumi seolah-olah bergelombang dengan lembah dan lekukan di antara gunung-gunung tersebut. Bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh tenaga eksogen. Tenaga eksogen ialah tenaga yang berasal dari luar bumi yang berpengaruh terhadap permukaan bumi. Tenaga eksogen dapat menyebabkan relief permukaan bumi berubah. Proses perubahan muka bumi dapat berlangsung secara mekanis, biologis, maupun secara kimiawi. Tenaga eksogen ini menyebabkan terjadinya pelapukan erosi, gerak massa batuan, dan sedimentasi yang bersifat merusak bentuk permukaan bumi. Erosi, proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Sedimentasi, proses pengendapan batuan atau tanah yang dilakukan oleh air, angin, dan es. Sedimentasi fluvial adalah proses pengendapan materi yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Pelapukan, batuan yang telah terbentuk melalui berbagai proses akhirnya lama-kelamaan akan mengalami proses penghancuran atau pelapukan. Batuan yang berukuran besar akan terpecah menjadi batuan yang berukuran lebih kecil, bahkan sampai menjadi debu. Pelapukan dapat dibedakan menjadi pelapukan fisika, kimia, dan biologi mekanik. Dampak keragaman muka bumi terhadap kehidupan manusia. Tenaga endogen umumnya bersifat membangun, karena adanya material baru yang dikeluarkan dari dalam bumi. Material tersebut memperbaharui material lama di permukaan bumi yang telah mengalami perubahan atau kerusakan oleh tenaga eksogen. Tenaga endogen juga membentuk permukaan bumi, sehingga terdapat bukit, pegunungan, lembah, dan lain-lain. Walaupun demikian, pada awal pembentukannya dirasakan sebagai sebuah bencana alam. Sebagai contoh, letusan gunung berapi pada awalnya menimbulkan kerusakan bagi lahan pertanian, hutan, permukiman, dan menimbulkan pula korban jiwa yang banyak. Namun setelah letusan terjadi, material hasil letusan atau abu, pasir, dan material lainnya mengganti lapisan tanah yang subur yang telah tipis karena erosi sehingga menjadi subur kembali.